Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Baiklah, pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Pak Yeyen, di mana kita belajar seperti biasanya. Nah, namun sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang biasa mimpin doa? Mimpin doa dulu, kawan-kawannya. Ayo, Pak Jeri, ayo. Baiklah teman-teman, sebelum belajar ada baiknya membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah, alhamdulillah. Semoga saja dengan doa tadi pelajaran kita hari ini, ilmu-ilmu yang Pak sampaikan bisa bermanfaat. Baiklah, sebelumnya absen dulu. Siapa yang tidak sekolah? Sekolah kali Siapa? Aurel. Bawa lagi penakku. Bentar ya. Aurel sama Rafael. Oke, yang lainnya masuk semua? Kenapa nggak masuk ini Rafael sama Aurel? Sakit? Oh ya sudah. Oke, sudah lanjut ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman Kepada malaikat. ya. Beriman kepada malaikat. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan pengertian malaikat sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepadanya. Oke, Pak bacakan dulu ya. 2. Anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat malaikat. Jadi tahu sifat malaikat itu apa saja, ya. Terus selanjutnya, anak-anakku sekalian dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya, terutama malaikat yang 10. Ada yang masih ingat? Jibril, Mikail. Ya, nanti. Nomor selanjutnya, nomor 4, anak-anakku mampu menganalisis hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi beriman kepada malaikat itu bagi infeknya dalam kehidupan sehari-hari itu namek gawe kita. Ya. Terus lanjut terakhir, dapat mengevaluasi sikap sesuai dengan hikmah beriman kepada malaikat. Jadi kalau sudah beriman kepada malaikat nanti melahirkan sikap-sikap dan perbuatan yang bagus, itu intinya. Lanjut. Terus sebelumnya Pak ada ilustrasi. Sekarang coba baca. Pengawasan yang tak pernah lelah. Bayangkan kalau kita selama 24 jam full diawasi oleh makhluk yang tidak terlihat mata. Ayo. Apa perasaannya? Pak? Takut. Oke. Pak Jeri. Selain takut apa? Merinding. Oke. Begini saja. Kita kan pernah sering ujian kan? Ujian kenaikan kelas kan? Diawasi oleh Bapak Ibu guru. Gimana perasaannya? Deg-degan. Nah, sekarang coba kamu bayangkan seandainya itu selama 24 jam sehari-hari. Ayo,
Takut nangis. Oke, sebenarnya memang agak takut, tetapi perlu anak-anakku sekalian ketahui, dengan adanya yang mengawasi, takutnya itu bukan takut gimana? Takutnya itu kan takut untuk melakukan perbuatan yang jelek, terus yang ya mengganggu orang lah. Artinya perbuatan kita akan selalu berbuat baik, Oke, lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa kita harus percaya kepada malaikat padahal mereka tidak terlihat? Ayo, ada yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Mengapa kita harus percaya kepada malaikat tetapi mereka tidak terlihat? Padahal mereka tidak terlihat. Ayo, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oh ya, ayo. Apa nak? Kita harus percaya kepada malaikat karena keimanan kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang diajarkan dalam Islam. Meskipun tidak terlihat belum berdasarkan mereka dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta iman kepada malaikat menggunakan keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebantu meningkatkan ketaatan dan menyadarkan kita akan pengawasan Allah melalui para malaikatnya. Oke, agak panjang ya, panjang, tapi bagus. Coba beri tepuk tangan dulu. Oke, benar apa yang dibilang teman kita tadi, bahwa mengapa kita harus percaya kepada malaikat padahal mereka tidak terlihat. Ya, salah satunya karena percaya kepada malaikat itu kan rukun iman yang ke berapa? 5? Yang ke rukun iman ada berapa? Ada pertama percaya kepada Allah, kedua kepada malaikat, 3 kepada kitab, 4 kepada Nabi, 5 hari terakhir kodo dan lanjut, satu lagi ya. Apa perbedaan utama antara sifat manusia dan sifat malaikat? Ayo, udah, oke? Manusia memiliki nafsu, Oke. bisa berbuat baik atau buruk, Oke. dan diberi kebebasan memilih. Malaikat tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah bermaksiat. Oke, benar sekali. Manusia kita ini diberi Allah nafsu. Jadi kalau diberi Allah nafsu, dikasih pilihan. Silahkan melakukan pekerjaan baik atau buruk. Tetapi kalau malaikat dia tidak dikasih nafsu, hanya patuh. Kalau kata Allah A, tidak mungkin menjadi B. Paham ya? Tapi kalau Fajri dikasih A, harus A Fajri. Ya hari ini. Besoknya B. Dan B, C, D. Wah terus. Ya Fajri. Oke lanjut. Pada pagi hari ini, pelajaran kita akan mulai dengan sebuah masalah. Sebuah problem, dan problem ini nanti ada di sekitar kita. Namun sebelumnya silahkan anak-anak sekalian menonton materi pelajaran kita yang nanti akan menjadi bahan untuk menjawab atau menguraikan LKPD ataupun masalah yang ada pada pelajaran kita hari ini. Langsung aja ya. Coba simak dulu. Iman kepada malaikat. Kita ulang baik. Hai anak-anakku sekalian, rahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, Bapak ada info menarik nih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah SWT.
beriman kepada mereka berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu aman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah: satu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Dua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dapat berubah. Bisa malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihya al-Kalbi dari Arab Badui. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Senang terhadap majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. 10 nama malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki di hari kiamat. 4. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. 6. Malaikat Katib bertugas mencatat amal-amal buruk. 7. Malaikat Munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. 8. Malaikat Nakir bertugas sama dengan malaikat Munkar. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Pertama, mendukung dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap amal perbuatan kita. 3. Membuat kita menyadari adanya kehidupan setelah mati. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian infonya. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sudah? Tidak ada yang perlu ditanyakan? Oke, Bapak ada ini. Ada lembaran LKPD, nanti silakan dijawab. Masalahnya ini. Mengapa manusia perlu beriman kepada malaikat dan bagaimana tugas-tugas malaikat dapat mempengaruhi kehidupan kita? Ini poin kunci pelajaran kita pada hari ini. Paham ya? Oke. Sebelumnya Pak bikin kelompok, tapi karena anak-anakku sekalian sudah duduk berkelompok seperti kelompok yang kemarin, jadi tidak perlu dirubah ya. Pakai kelompok ini aja. Tiga, 4. Kasih nama ya. Diskusikan dengan kawan, bertanya, nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak bisa dipahami, tanyakan dengan Pak. Boleh. 6. Ada yang kurang? Cukup ya? Cukup ya? Nah, silakan dikasih nama, dijawab, boleh diskusikan dengan kelompoknya, jawabannya. Nanti Pak ingatkan kembali. Lebih?
sudah. Pak ingatkan kembali ya, di saat kamu mengerjakan itu, Pak ada penilaian formatif, nanti ada penilaian sikap dan keterampilan. Nanti Pak nilai yang ngaweke, yang ribut, yang enggak, ada penilaiannya. Silakan kerjakan. Mana ada yang nggak ditanya ke? Nomor 1, orientasi masalahnya kan nomor 1. Nah ini yang paling penting, itu. Nah, ini dulu. Yang paling penting. Hah? Iya itu. Ini dibaca dulu. Nah kakek baru baca, baru bisa menjawab yang ini. Hah? Apa? Yang penting yang ini ya, yang nah ini orientasi masalah yang nomor 1. Nah, kamu mau nih? Boleh bertanya, nggak boleh tanya dengan Pak Jeri. Ya tulislah, tulis be. Tulis dulu, tulis. Nah, ya. Mana yang nomor 1? Yang nomor 1. Yang nomor 1. Jawab dari sini. Dah? Belum? Naufal. Udah ada? Tahu. Penjelasannya mana? Penjelasannya mana? Penjelasannya Dia menyebut selalu taat kepada malaikat. Tidak pernah membantah perintah. Coba kamu kelompok Ika. Kami kami ingin bertanya, ini kelompok 1 itu ya. Jadi pada intinya bagaimana kita bisa yakin pada sesuatu yang tidak terlihat seperti malaikat. Hak jawabnya sampai sih kak yang perwakilan. tunjukkan. Mana? Tunjuk aja. Dengan cara
Melihat tanda-tanda, melihat tanda-tanda, tanda-tanda tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti kalau kita ditiup angin kelihatan nggak? Nah, ya sudah, malaikat pun seperti itu. Walaupun tidak ada, kita bisa merasakan bahwa dia ada. Itu ya? Dah, ayo. Hah? Baiklah, anak-anakku sekalian, sudah semua belum? Sudah. Oke. Sekarang kita presentasi kelompok. Jadi perwakilan kelompok silahkan membacakan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kamu diskusikan tadi. Paham ya? Nah, kelompok mana dulu? Satu ya, Mbak satu. Ayo siapa? Oh, di situ? Di depan apa di meja? Oh iya sudah di meja weh. Ayo. Berdiri ya. Nah, biasa perkenalan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu, pakai ini, Pak. Lanjut. Meskipun mereka tidak terlihat, bagaimana sifat dan tugas malaikat memengaruhi kehidupan manusia. Keimanan kepada malaikat penting karena menunjukkan keyakinan kita pada rencana Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Tugas-tugas malaikat seperti mencatat amal dan mengelola rezeki mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi sehingga kita terdorong untuk hidup lebih baik dan selalu dalam ketaatan kepadanya. Sudah, oke. Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 4, oke, ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zidan, ingin mewakili dari kelompok 4. Jadi pada intinya, bagaimana kita bisa yakin pada sesuatu yang tidak terlihat seperti malaikat? Oh, jadi pertanyaannya bagaimana kita Bisa yakin pada sesuatu yang tidak terlihat seperti malaikat. Oh, pada intinya bagaimana kita bisa yakin, percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat seperti malaikat. Coba ada yang bisa bantu kelompoknya? Oh ya, ayo silakan. Yuk, berdiri. Kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisil Flowerlas, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Jawabannya yaitu cara melihat dengan tanda-tanda seperti contoh, misalnya kita tertiup angin di depan kelas. Bisa tidak kita merasakan dingin sejuk ketika ditiup angin? Bisa. Oh, bisa. Seterusnya, apakah angin bisa dilihat? Oke. Nah, begitulah seperti malaikat, walaupun tidak terlihat, kita bisa merasakan keberadaannya. Oke, beli tepuk tangan dulu. Gimana kelompok 4? Waduh, saya puas sekali. Pak ulang lagi ya. Malaikat itu laksana diibaratkan sebagai angin. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Oke. Nah, lanjut silakan. Ini LKPD-nya kumpulkan ke depan. Bukan semua. Per kelompok aja, per kelompok.
Nah, baiklah. Anak-anakku sekalian, pada intinya pelaksanaan diskusi kita pada pagi hari ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 hasilnya sangat-sangat memuaskan. Hebat-hebat semua. Jadi masalah tadi sudah terjawab dengan bagus. Berikut LKPD yang lainnya, yakni sifat-sifat malaikat, tidak maksiat, patuh, taat, berbeda dengan manusia yang selalu tidak taat kan, sering melakukan kesalahan karena diberi oleh Allah nafsu. Kemudian tugas-tugas malaikat seperti contoh, malaikat rokib dan atid. Kalau rokib mencatat amal baik, atid mencatat amal oke, dan seterusnya. Baiklah, tinggal waktu 10 menit lah. Ya 10 menit lagi. 10 menit ini Pak kasih waktu 5 menit untuk anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan sumatif 5 soal pilihan ganda. 5 menit harus dikumpulkan kembali. Oke? Oke. Nah, coba bagikan. Nah, coba bagikan. Ya, cepat. Oke, silahkan dijawab. Nanti setelah dijawab kumpulkan kembali ke depan ya. Nanti Pak kasih nilai. Ayo, cepat yuk. Jelas semua ya soalnya ya? Jelas semua ya? Oke, nggak ada yang soal perlu dipertanyakan, nggak ada? Kalau yang sudah selesai, silakan dikumpul per kelompok, kumpul ke depan. Tinggal waktu 4 menit. Ayo, 1 menit lagi. Ya, bikin nama, bikin nama. Kasih nama. Ayo, yang lain. Waktunya habis, ayo cepat. Ayo. Ayo. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Dari jawaban soal pilihan ganda yang anak-anakku sekalian kerjakan barusan, alhamdulillah rata-rata nilainya 8. Nah, lanjut ya. Oke, tinggal waktu 5 menit lagi. Sekarang di rumah nanti, begitu sudah pulang, silahkan kamu kerjakan tugas mandiri di rumah. Ini tugasnya. Tuliskan bagaimana keimanan kepada malaikat dapat mengubah perilaku Anda sehari-hari.
Coba ditulis dulu, tidak apa-apa. Tuliskan bagaimana keimanan kepada malaikat dapat mengubah perilaku Anda sehari-hari. Ini nanti silahkan kamu tulis jawabannya di WA. Kirimkan di grup kelas saja. Nanti Pak nilai di grup kelas, oke? Oke, dah. Coba. Tidak ada yang perlu ditanyakan kan? Nah, oke, silakan kita baca doa penutup. Ketua kelas, silakan baca doa. Ya, doa seperti biasanya. Ayo, ayo, ketua kelas. Marilah teman-teman sebelum pulang baiknya membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.